Selamat pagi, senang sekali kita masih berada di dalam program Sarapan Sorgawi bersama dengan saya, Miss Grace, dengan seluruh keluarga besar Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Tidak terasa kita sudah sampai di hari Jumat, di penghujung minggu ini, dan kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita naikkan kembali pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Karena Tuhan, kebaikan-Mu mengalir begitu saja di setiap detik nafas hidup kami. Bahkan Tuhan, seringkali kami terbiasa menikmatinya sehingga kami lupa bahwa itu kebaikan Tuhan. Pagi ini kembali kami mengucap syukur karena Tuhan masih mau berfirman kepada kami, karena Tuhan masih memperdulikan kerohanian kami, mengingat akan keadaan jiwa kami, mengingat keadaan sekitar kami, bagaimana kami begitu Tuhan merasa jenuh dan lelah dengan masa-masa pandemi ini. Kegiatan kami sangat terbatas, banyak keluarga yang terpuruk secara ekonomi, tetapi Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan begitu baik. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudaraku, ibu bapak yang ada di rumah, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Kita mau selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak kejenuhan, begitu banyak kelelahan. Tetapi ingat, setiap pagi kasih Tuhan selalu baru buat kita. Mari kita naikkan dulu pujian halo halo, ya, pujian yang luar biasa. Halo halo hello hello hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabar? Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Semua senang, semuanya bersuka. Kenapa? Sebab selalu ada Yesus dalam hidup orang percaya. Jangan susah, jangan sedih. Sebab Yesus sepanjang hidup kita, Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Kalau kita mungkin tinggalkan Tuhan, ya, kita tidak mengandalkan Dia, kita tidak berdoa, kita tidak beriman, kita pikir kita bekerja begitu lelah, capek, jengkel, aduh, ya, kita enggak beriman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ibu bapak begitu lelah mencari nafkah supaya anak-anak bisa sekolah yang baik, bisa berpakaian dengan baik, bisa makan dengan sehat, bisa menikmati hidup ini dengan normal, dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan lelahmu sia-sia. Mari kita mau baca firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Hari ini firman Tuhan berjudul kekuatan yang dari Tuhan, ya. Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Sudah buka?
Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan yang ke-7. Saya akan bacakan. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu ayat yang kelima. Tuhan bilang terkutuklah. Tuhan nggak mengutuk. Ya, tetapi Tuhan katakan begini, kalau ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya pernah bertemu ya dengan nggak satu anak, beberapa anak-anak yang pinter di dalam sekolah. Ya. Lalu ada beberapa yang pernah telepon ke saya, menangis. Kenapa? Dia bilang, aduh, saya takut sekali besok mau ulangan. Saya takut sekali. Saya begitu putus asa. Kenapa saya bilang? Apakah kamu nggak belajar? Kamu nggak bisa pelajaran itu? Saya bisa. Lalu kamu nggak belajar? Saya sudah belajar, tapi saya takut gagal, takut nggak bisa. Saya katakan, kamu sudah belajar dan kamu tahu kamu bisa. Tapi kamu hidup dalam ketakutan, artinya kamu tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kamu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Kita sudah 3 hari belajar bagaimana Tuhan mau supaya kita melakukan tugas yang daripada Tuhan. Dengan apa? Dengan iman. Ya. Tuhan memberikan kita otak, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir, untuk mendengar dengan baik, untuk melihat dengan baik. Saya ingat waktu saya kuliah, saya punya seorang teman yang buta. Ya, dia bisa mendengar, jadi dia menulis dengan huruf braille, ada penggarisnya begitu. Ya, cepat sekali dia nulis. Kadang-kadang kalau dia ketinggalan ditanya, Grace, apa tadi? Ya, apakah dia hanya mengandalkan matanya saja? Pasti dia akan menjadi orang yang putus asa. Tetapi dia tahu Tuhan memberikan dia kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk belajar. Itulah yang dia pergunakan. Dia mengandalkan apa yang Tuhan berikan. Karena kalau kita semua mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, banyak orang menjadi putus asa. Banyak orang menjadi kecewa dalam hidupnya. Pagi ini Tuhan mau kita jangan menimbulkan kutuk dalam hidup kita. Kutuk itu berarti kegagalan. Ada anak yang merasa, wah saya udah belajar, pasti saya bisa. Saya juga udah berdoa, pasti saya bisa. Itu tinggi hati. Ya. Tapi bagaimana sih, Miss Grace gimana sih kemarin bilang kalau belajar berdoa pasti Tuhan tolong. Iya benar, tapi sikap hati. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Saya sudah belajar, saya sudah berdoa. Ada juga yang bilang, nggak perlu berdoa, kan Tuhan kasih kita otak. Pakai aja tuh otak. Salah, saya mau bilang. Ya. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatannya. Kenapa? Kekuatan yang daripada Tuhan lebih daripada apa yang dapat kita lakukan. Lebih dari apapun yang kita miliki. Dia mau kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan supaya apa? Supaya kita boleh menikmati hasil dengan baik. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi kalau nggak numbuh, sia-sia. Kalian sudah belajar, minta Tuhan kasih kekuatan supaya kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bisa aja tiba-tiba waktu lagi ulangan, sakit, begini, begitu. Aduh, ya ada seorang anak yang 1 hari mau ujian besok, tiba-tiba dia demam tinggi. Dia telepon saya, dia bilang, aduh, Kak Grace, aku takut sekali. Karena besok ujian terakhir, nggak bisa ada ujian ulangan. Bagaimana ini? Aku sudah belajar. Dia nangis ketakutan. Saya bilang serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti atur yang terbaik. Kalau seandainya kamu sampai nggak bisa ikut ujian, pasti Tuhan akan menolong kamu. Saya ingat satu kesaksian baru semalam saya dengar. Teman sekolah saya waktu dulu teman sekolah, teman SMA saya, kena COVID.
penyakit COVID, ya. Keadaannya setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit bukan makin membaik, tapi makin memburuk dan dia harus masuk ICU. Dia nangis, dia bilang, Grace bantu doa. Dia ngomong sama teman-teman, sama para pendeta, doakan supaya saya tidak masuk ke ICU. Aduh, menakutkan sekali kalau saya harus masuk ICU. Tapi apa yang terjadi? Dia harus masuk ICU. Keadaan paru-parunya makin memburuk. Tetapi semalam dia bersaksi begini. Dia mengucap syukur karena Tuhan masukkan dia ke ICU. Di ICU pasien yang parah itu cuma ada 1-2 orang. Ya, itu rumah sakit COVID itu. Tapi pasien yang tidak terlalu parah itu banyak sekali. Yang harusnya hanya ada 200 pasien, ini sudah 200 berapa puluh begitu. Sehingga para suster di ruang rawat yang bukan ICU, ruang rawat biasa, itu jumlah susternya nggak cukup untuk merawat para pasien. Jadi pasien tuh kadang-kadang infusnya begini, suster nggak bisa langsung mengerjakan. Tetapi perawat yang di ruang ICU, karena pasiennya cuma 2 orang, kalau saya nggak salah dengar, ya. Jadi dia tuh segala apa-apa, asal dia bergerak sedikit, suster, ibu ada apa? Sini saya bantu, ibu kenapa? Jadi dia mengerti, kenapa Tuhan izinkan dia? Kenapa Tuhan biarkan dia masuk ke ICU? Supaya apa? Supaya dia mendapat perawatan yang baik, luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan, selalu diberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita berdoa, seolah-olah Tuhan tidak jawab. Tetapi sesungguhnya Tuhan menjawab selalu yang terbaik. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita baca lagi ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang terlalu pede sama dirinya sendiri, atau yang putus asa, tidak percaya, tidak berharap, mana mungkin Tuhan tolong saya. Ya, saya mengucap syukur sekali. Teman saya minta doain gua, doain. Aduh doain, semua doain. Tapi kami berdoa, kami percaya Tuhan pasti campur tangan yang terbaik. Ya, ketika dia harus masuk ICU, dia bilang, Tuhan saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Ternyata di ICU justru dia keadaan cepat membaik. Karena apa? Keadaannya jauh lebih tenang, kamarnya kosong, ya, cuman berdua. ICU kan ruang ICU gitu seperti bangsa. Dia cuma berdua dengan banyak suster yang merawat. Tuhan itu tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk bagi orang yang berseru kepadanya. Tuhan mau kita tidak menimbulkan kutuk dalam hidup kita bagi diri kita sendiri. Andalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menjadi apa katanya? Seperti semak bulus. Semak tuh pohon semak yang tidak ada gunanya. Ya, seperti apalagi? Seperti orang yang tinggal di negeri yang tidak penduduk katanya. Tetapi ayat yang ke-7 kita baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kamu sudah belajar, kamu sudah berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Supaya Tuhan menumbuhkan, membuatnya berhasil, dan mohon pertolongan Tuhan. Kita sudah berdoa, Miss Grace itu berdoa tuh bulan Mei, aduh bagaimana nanti sekolah online. Karena Miss Grace selalu berpikir ngomong sama guru-guru semua, kami juga berdoa. Ya, bagaimana nanti, karena anak-anak bagaimana mungkin tidak punya perangkat untuk belajar online. Tetapi itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak tinggalkan. Ya, Tuhan mengadakan dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya percaya, seberapa lama kalau Tuhan masih mau kita belajar online di rumah, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Tuhan sudah memberkati kita. Pergunakan dengan benar, lakukan tugas yang daripada Tuhan dengan penuh iman. Kita baca ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Di depan rumah Miss Grace ada got, ada pohon jarak ya, tumbuh liar. Udah ditebang berkali-kali dia tetap tumbuh. Daunnya selalu segar. Karena apa? Akar-akarnya itu langsung ngambil air dari got. Meskipun airnya kotor, tapi itu segar. Dia menyegarkan dia. Panas terik. Tidak pernah disiram. Dia tumbuh dengan baik. Mari anak-anak, andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan dirimu sendiri. Mungkin ada pelajaran yang sulit untukmu. Andalkan Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolong. Pujian yang mengendaskan. Musim akan selalu berganti. Musim bisa berganti. Tuhan tetap Kadang kami merasa pelajaran kami mudah. Kadang kami merasa hidup kami baik-baik saja. Tapi kadang-kadang begitu sulit. Sampai kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami mau belajar tetap percaya, tetap beriman. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami menghadapi setiap kesulitan. Karena kami tidak bergantung kepada kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong anak-anakmu, Tuhan siswa-siswi SKBP. Di dalam pelajaran secara online banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan juga menolong setiap orang tua mereka. Banyak hal yang dibutuhkan dan kemampuan mereka untuk mencari biaya sangat terbatas. Tetapi Tuhan, hamba percaya. Hamba terlalu percaya Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberkati. Hiburkan para ayah, hiburkan para orang tua yang mungkin tidak punya kata-kata lagi untuk mengungkapkan bagaimana lelah dan mereka, susahnya hati mereka dalam hidup mereka saat ini, di dalam tanggung jawab untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, hamba terlalu percaya kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan yang baru ketika kekuatan kami habis. Kami percaya Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, mampukan anak-anak ini melewati pas dengan baik. Bukan asal-asalan, tapi mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka. Tidak ada satupun yang terhambat. Selama 5 hari mereka boleh melewati pas dengan lancar. Terima kasih ya Bapa. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan mengasihi setiap kalian. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia pasti menolong. Andalkan kekuatannya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.